Alkisah pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Baghdad menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Ulama, pujangga, dan para cendekia berkumpul di kota itu, sehingga negeri seakan bercahaya oleh ilmu pengetahuan. Namun, pada suatu hari datanglah kabar yang mengguncangkan hati rakyat. Seorang pendeta asing dari negeri jauh, terkenal akan kepandaiannya dalam berdebat, singgah di perbatasan Baghdad. Ia bukan sembarang pendeta. Tutur katanya tajam laksana pedang, logikanya berliku bak ular, dan ia terkenal tak pernah terkalahkan dalam perdebatan. Di banyak negeri, ia mengalahkan para rahib, filsuf, bahkan pejabat berilmu, sehingga namanya menimbulkan gentar. Berita itu sampai ke telinga rakyat Baghdad. Orang-orang berbisik di pasar, di masjid, di madrasah, bahkan di jalan-jalan sempit. Pendeta asing itu menantang siapapun di Baghdad untuk berdebat. Ia berkata, bila tidak ada yang mampu menandinginya, maka Baghdad hanyalah negeri bodoh, meski penuh ulama. Desas-desus itu membuat hati rakyat resah. Mereka khawatir kehormatan Baghdad tercoreng bila tiada seorang pun yang sanggup menjawab tantangan tersebut. Maka sampailah berita itu ke telinga sang Khalifah, Harun al-Rasyid. Wajahnya yang biasanya teduh berubah tegang. Baginda memanggil para ulama besar ke istana. Duduklah mereka di Balairung Agung, berdiskusi panjang mencari siapa yang pantas menghadapi pendeta tersebut. Namun satu persatu ulama terkemuka menunduk, mengelak dengan berbagai alasan. Ada yang berkata, debat dengan orang yang penuh kelicikan hanya akan membuang tenaga. Ada pula yang berkata, bila aku kalah, kehormatan ilmu akan jatuh bersama diriku. Khalifah terdiam, dadanya bergemuruh. Bagaimana mungkin Baghdad, negeri ilmu, tidak mampu mengutus seorang untuk menjawab tantangan itu? Tiba-tiba, dari sudut ruangan terdengar suara seorang wazir yang berbisik. Baginda, ada seorang yang berbeda dari ulama lainnya. Ia bukan hanya cerdik dalam ilmu, tetapi juga tajam dalam akal dan pandai berkelakar. Ia adalah Abu Nawas. Mendengar nama itu, beberapa hadirin tersenyum, bahkan ada yang terkekeh pelan. Abu Nawas? Bukankah ia hanya penyair jenaka, penghibur istana, dan tukang kelakar? Kata seorang ulama dengan nada meremehkan. Namun wazir itu menjawab tenang. Justru karena ia jenaka dan rendah hati, ia mampu menjawab dengan cara yang tak terduga. Si pendeta itu lihai dalam logika, tetapi Abu Nawas lebih lihai dalam membalikan keadaan. Maka Khalifah pun memerintahkan para prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Tak lama, masuklah Abu Nawas ke Balairung. Ia datang dengan pakaian sederhana, tanpa sorban megah, tanpa tongkat ulama, hanya jubah lusuh dan senyum di wajahnya. Ia membungkuk hormat di hadapan Khalifah. Wahai Abu Nawas, ujar Khalifah, suaranya berat. Engkau tahu kabar tentang pendeta asing yang menantang Baghdad? Abu Nawas mengangguk pelan. Hamba telah mendengarnya, Baginda. Maka akulah yang memintamu turun tangan. Jangan biarkan negeri ini dipandang hina. Engkau harus berdebat dengannya di Balairung istana, di hadapan rakyat, agar kebenaran tetap tegak. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menunduk, seolah berpikir dalam-dalam. Lalu ia menjawab dengan suara lirih namun tegas. Baginda, hamba hanyalah seorang hamba jelata, tidak sebanding dengan ulama besar yang Baginda miliki. Namun jika kehormatan Baghdad dipertaruhkan, hamba tidak akan mundur. Biarlah hamba, dengan segala kekurangan ini, mencoba menahan deras ombak yang datang. Mendengar itu, Khalifah tersenyum lega. Para ulama saling berpandangan, ada yang menggeleng tak percaya, ada pula yang mulai menaruh harap. Maka diputuskanlah, esok hari Abu Nawas akan berhadapan dengan sang pendeta di Balairung istana. Rakyat Baghdad diundang untuk menyaksikan. Dan malam itu, kota Baghdad bagaikan berdenyut menunggu fajar. Pasar, masjid, jalan-jalan, semua dipenuhi bisikan. Akankah Abu Nawas benar-benar sanggup menghadapi pendeta asing itu? Maka tibalah hari yang dinanti-nantikan. Sejak matahari baru naik sepenggalah, rakyat Baghdad sudah berduyun-duyun menuju istana Khalifah.
Jalan-jalan dipenuhi orang, tua muda, lelaki perempuan. Semuanya ingin menyaksikan perdebatan besar yang jarang terjadi itu. Balairung istana dipersiapkan dengan megah. Tiang-tiangnya dihiasi kain sutra, lampu-lampu minyak bergantungan, dan karpet merah terbentang dari pintu gerbang hingga singgasana khalifah. Prajurit berbaris tegak di kanan-kiri, menjaga dengan wajah garang. Di sisi timur, kursi megah telah disiapkan bagi sang pendeta. Di sisi barat, sebuah kursi sederhana diperuntukkan bagi Abu Nawas. Sebuah perbedaan yang mencolok, satu penuh keangkuhan, satunya penuh kesederhanaan. Tak lama, terdengar derap langkah. Sang pendeta asing masuk dengan rombongan. Tubuhnya tinggi besar, berjubah putih bersulam emas, kepalanya tegak menatap ke depan. Di belakangnya berjalan para pengikut dengan wajah congkak, seakan-akan mereka sudah pasti memenangkan hari itu. Rakyat yang menyaksikan berbisik-bisik. Ada yang takjub oleh kemegahannya, ada pula yang gemetar cemas. Pendeta itu melangkah masuk ke balairung, lalu memberi hormat sekadarnya kepada khalifah. Namun sorot matanya penuh kesombongan. Ia duduk di kursi megah yang disediakan, lalu menoleh ke sekeliling dengan tatapan merendahkan, seolah berkata, "Tak seorang pun di sini sebanding denganku." Beberapa saat kemudian, pintu lain terbuka. Masuklah Abu Nawas. Berbeda jauh dengan lawannya. Ia tampil dengan jubah lusuh yang sudah pudar warnanya, tanpa hiasan, tanpa pengawal, tanpa pengikut. Ia melangkah perlahan, tenang, dengan senyum ramah di wajahnya. Rakyat yang melihat Abu Nawas saling berbisik. Benarkah orang ini yang akan mewakili Baghdad? Bagaimana mungkin ia sanggup menghadapi pendeta itu? Namun ada pula yang berkata, "Jangan remehkan Abu Nawas. Ia memang sederhana, tapi akalnya tajam bagai pisau yang tak berkarat." Abu Nawas menghampiri singgasana khalifah, lalu membungkuk hormat. Suaranya tenang. "Hamba datang memenuhi titah baginda." Khalifah Harun al-Rashid tersenyum, lalu mempersilakan Abu Nawas duduk di kursi yang disediakan. Perbedaan kursi mewah dan kursi sederhana itu membuat suasana semakin terasa tegang. Pendeta itu menoleh pada Abu Nawas, lalu tertawa kecil penuh hinaan. "Jadi, engkau inikah lawanku? Orang yang katanya cerdik? Wahai Khalifah, apakah tiada orang lebih layak selain badut istana ini?" Rakyat terhenyak, beberapa terperanjat, sebagian lainnya marah. Namun Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menjawab tenang, "Benar, aku hanyalah badut istana. Tapi kadang, justru badutlah yang membuat raja tertawa di kala susah. Mari kita lihat, apakah hari ini aku bisa membuatmu menangis di kala sombong." Ucapan itu membuat rakyat bertepuk tangan, sebagian bahkan tertawa. Sementara wajah pendeta memerah, matanya menyala menahan amarah. Khalifah mengangkat tangannya, menenangkan hadirin. Suaranya bergema di seluruh balairung. "Cukup. Hari ini kita tidak berkumpul untuk saling menghina, melainkan untuk mencari kebenaran. Debat akan dimulai esok pagi, agar semua pihak siap. Rakyat Baghdad akan menjadi saksi." Maka pertemuan hari itu berakhir. Pendeta kembali ke penginapannya dengan wajah merah padam, sementara Abu Nawas berjalan keluar dengan langkah ringan, seakan-akan beban di pundaknya hanyalah sehelai bulu. Namun rakyat pulang dengan perasaan campur aduk. Ada yang khawatir Abu Nawas akan kalah, ada pula yang yakin justru dengan kelucuannya, ia akan menjatuhkan kesombongan sang pendeta. Maka malam itu, Baghdad kembali berdenyut oleh bisikan. Semua orang menunggu hari esok dengan hati berdebar. Keesokan harinya, sejak fajar merekah, rakyat Baghdad telah memenuhi pelataran istana. Jalan-jalan sesak oleh manusia. Bahkan ada yang rela duduk di bawah terik matahari hanya demi menyaksikan perdebatan besar itu. Pedagang keliling menjajakan air dan kurma. Anak-anak kecil berlarian di sela kerumunan, sementara para prajurit sibuk menjaga agar suasana tetap tertib. Balairung istana telah dipenuhi orang. Tiang-tiang tinggi yang kokoh bergema oleh bisikan ribuan mulut. Di singgasana agung, Khalifah Harun al-Rashid duduk dengan wajah serius, sementara para ulama dan pejabat duduk berbaris di sampingnya. Di sisi timur,
Sang pendeta kembali hadir dengan jubah putih berkilau, matanya penuh kesombongan. Ia duduk di kursi megah, kepalanya tegak, seolah yakin hari itu ia akan mencatat kemenangan baru. Di sisi barat, Abu Nawas masuk dengan langkah ringan. Pakaiannya tetap sederhana, tanpa sorban atau hiasan, hanya senyum tipis yang membuat hatinya terlihat tentram. Ia duduk di kursi kayu yang sederhana, seolah tiada beban sedikit pun di pundaknya. Khalifah mengangkat tangan, memberi tanda bahwa debat dimulai. Suasana langsung hening, sunyi hingga desir angin pun terasa jelas. Pendeta bangkit. Suaranya keras bagaikan gong dipukul. Wahai Abu Nawas, aku akan menguji kepandaianmu. Katakanlah padaku, jika benar Tuhanmu ada, tunjukkan di mana ia sekarang berada. Kerumunan rakyat berdesis. Pertanyaan itu terdengar sukar, bahkan menyesakkan dada. Beberapa orang menutup wajahnya, sebagian lain menggeleng, khawatir Abu Nawas tak mampu menjawab. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bangkit perlahan, menatap pendeta itu dengan tenang, lalu berkata dengan suara lembut, "Wahai pendeta, pertanyaanmu sungguh aneh. Bukankah engkau pun hidup di bawah atap langit yang sama denganku? Bagaimana mungkin engkau meminta aku menunjukkan Tuhan, sedangkan engkau pun berdiri di hadapannya saat ini?" Hadirin terdiam. Kata-kata Abu Nawas sederhana, namun menghunjam. Pendeta mengerutkan dahi, mencoba menahan malu. Ia lalu melontarkan pertanyaan kedua, lebih tajam dari yang pertama. "Kalau begitu, jelaskan padaku, apa yang sedang dilakukan Tuhanmu saat ini?" Sorak kecil terdengar dari pengikut pendeta. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan buntu. Namun Abu Nawas tersenyum lebih lebar, lalu menjawab, "Apa yang ia lakukan sekarang? Ia sedang merendahkan engkau yang sombong, dan meninggikan hambanya yang hina ini." Serentak balairung meledak oleh sorakan rakyat. Gelak tawa bercampur dengan tepuk tangan, membuat wajah pendeta semakin merah padam. Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum lebar, sementara para ulama menganggukkan kepala, kagum oleh kelincahan lidah Abu Nawas. Namun pendeta tidak menyerah. Dengan suara bergetar menahan amarah, ia melontarkan pertanyaan ketiga. "Baiklah, wahai Abu Nawas, katakan padaku, jika ilmumu besar, manakah yang lebih dahulu, ayam atau telur?" Rakyat kembali bergemuruh. Pertanyaan itu kerap dipakai untuk membingungkan orang. Bahkan para filsuf pun tak jarang terdiam karenanya. Abu Nawas mengelus janggutnya sebentar, lalu tertawa kecil. "Wahai pendeta, engkau sungguh lucu. Tentu saja ayam yang lebih dulu." Pendeta menyeringai, hendak menimpali. Namun Abu Nawas cepat menambahkan, "Sebab, manakah pernah engkau melihat seekor telur menetas tanpa ada induk yang mengerami? Engkau pun tahu, tak ada telur tanpa ayam terlebih dahulu." Sorak rakyat kembali membahana. Pendeta menggertakkan giginya. Wajahnya semakin pucat, namun lidahnya mulai keluh. Hari itu, di balairung istana, rakyat Baghdad menyaksikan sendiri. Abu Nawas, dengan kesederhanaan dan kelucuannya, telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dianggap rumit. Hari semakin meninggi. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah-celah jendela balairung istana, membuat debu-debu yang berterbangan tampak seperti butiran emas di udara. Rakyat masih berjubel. Sebagian berdiri di pintu gerbang, sebagian lagi bahkan menaiki pohon-pohon sekitar halaman istana hanya untuk menyaksikan jalannya perdebatan yang kian memanas. Khalifah Harun al-Rasyid duduk tegak di singgasananya. Senyum tipis belum juga hilang dari wajahnya. Beliau tampak menikmati bagaimana Abu Nawas, dengan jawaban yang cerdik namun sederhana, berhasil membungkam sang pendeta. Para ulama di sisi kanan kiri Khalifah tampak berbisik. Beberapa bahkan tak kuasa menahan tawa kecil. Sementara itu, pendeta mulai gelisah. Jubahnya yang putih kini basah oleh keringat. Meski udara di balairung cukup teduh. Sorot matanya tak lagi penuh keyakinan seperti di awal, melainkan cemas bercampur murka. Ia tahu, semakin lama ia berbicara, semakin besar pula risiko dirinya ditertawakan rakyat. Namun gengsi membuatnya tak bisa mundur. Dengan suara yang dipaksakan lantang, ia berteriak,
Wahai Abu Nawas, janganlah engkau merasa menang hanya karena kata-katamu terdengar indah. Jika benar engkau pandai, jawablah pertanyaanku yang satu ini. Katakan padaku, berapakah jumlah bintang di langit yang engkau lihat setiap malam? Rakyat berdesis. Pertanyaan itu tampak mustahil dijawab. Beberapa orang mulai menggeleng. Khawatir kali ini Abu Nawas akan terjebak. Namun Abu Nawas tersenyum, mengangkat wajahnya seolah menatap langit di atas kepala. Lalu dengan tenang ia menjawab, "Wahai pendeta, engkau bertanya jumlah bintang di langit? Pertanyaanmu sungguh mudah." Rakyat Baghdad serentak menahan napas, menunggu kelanjutannya. Abu Nawas melanjutkan, kali ini dengan nada sedikit bercanda. "Jumlah bintang di langit, sama banyaknya dengan rambut di kepalamu." Tawa besar pun meledak. Rakyat tertawa terpingkal-pingkal. Sebagian bahkan jatuh terduduk karena terlalu keras terbahak. Pendeta terperanjat. Mukanya memerah. Matanya membelalak. Ia menuding Abu Nawas dengan tangan bergetar. "Itu dusta. Mana mungkin jumlahnya sama? Rambutku dapat dihitung, sedangkan bintang di langit tak terhitung." Abu Nawas cepat menyambar. "Ah, jika engkau berkata demikian, berarti engkau telah mengakui kebodohanmu sendiri. Karena engkau berkata rambutmu dapat dihitung, silakan engkau menghitungnya satu persatu di hadapan halayak ini, lalu cocokkan dengan jumlah bintang. Jika engkau tak mampu menghitung rambutmu sendiri, bagaimana mungkin engkau menuntut aku menghitung bintang di langit?" Balairung kembali berguncang oleh gelak tawa. Tepuk tangan bergemuruh, menggema hingga keluar istana. Pendeta terdiam. Mulutnya terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Ia tahu dirinya sudah terjebak oleh kepandaian Abu Nawas. Seluruh rakyat kini menyorotnya dengan pandangan mengejek. Khalifah Harun al-Rashid menunduk, berusaha menahan tawa, lalu berdeham keras agar suasana kembali tenang. Namun jelas terlihat rasa puas di wajahnya. Dengan suara berat penuh wibawa, Khalifah berkata, "Wahai pendeta, engkau telah bertanya, dan Abu Nawas telah menjawab dengan kebijaksanaan yang tiada tara. Apakah engkau masih ingin melanjutkan pertanyaanmu, ataukah engkau mengakui kekalahan?" Pendeta menggenggam erat jubahnya. Wajahnya pucat pasi. Namun sebelum ia sempat menjawab, rakyat sudah bersorak-sorai. "Kalah! Kalah! Pendeta kalah!" Sorakan itu semakin lama semakin keras, hingga menggetarkan Balairung. Pendeta merasakan bumi seolah bergetar di bawah kakinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya benar-benar kecil, dikepung oleh tawa ribuan orang, tak mampu berbuat apa-apa. Hari itu, di hadapan Khalifah dan rakyat Baghdad, pendeta mulai kehilangan harga dirinya. Abu Nawas, dengan keluguan dan kecerdikannya, berhasil membuat musuhnya terdesak habis-habisan. Balairung istana Baghdad bergemuruh. Sorakan rakyat mengalun bagaikan ombak di laut luas. Dari segala penjuru terdengar suara tawa, tepuk tangan, dan teriakan yang penuh sukacita. Hidup Abu Nawas. Panjang umur kebijaksanaan. Kalah pendeta sombong itu. Para prajurit yang semula menjaga ketertiban pun tak kuasa menahan senyum. Beberapa bahkan ikut bertepuk tangan, meski dengan hati-hati agar tak dianggap lancang di hadapan Khalifah. Khalifah Harun al-Rashid menatap Abu Nawas dengan penuh kagum. Beliau bergumam pelan, namun terdengar jelas oleh para ulama di sampingnya. Sungguh benar, kecerdikan lebih tajam dari pedang, dan lidah yang jujur lebih kuat daripada pasukan berkuda. Di sisi lain, sang pendeta duduk tertunduk. Wajahnya pucat, jubahnya kini kusut dan basah oleh keringat. Telinganya berdenging oleh sorakan rakyat yang tak kunjung reda. Ia merasa seperti kapal karam di tengah samudra, tak berdaya dan tak tahu kemana harus berpegang. Abu Nawas berdiri, lalu mengangkat tangan, memberi isyarat agar rakyat mereda. Perlahan-lahan, suara sorakan pun mengecil, meski senyum dan tawa masih melekat di wajah mereka. Dengan suara lembut, Abu Nawas berkata, "Wahai penduduk Baghdad, janganlah kalian mencemooh pendeta ini. Sungguh, ia pun seorang manusia yang mencari kebenaran, meski jalannya keliru. Ingatlah, tak ada yang lebih hina dari ilmu yang dipakai untuk kesombongan,
dan tak ada yang lebih mulia dari ilmu yang disertai rendah hati. Kata-kata itu membuat Balairung hening seketika. Bahkan mereka yang tadi terbahak kini menundukkan kepala, merenungi ucapan Abu Nawas. Pendeta menoleh, terkejut. Ia tak menyangka bahwa orang yang baru saja mempermalukannya di hadapan ribuan orang masih berbesar hati untuk membelanya dari ejekan. Sesaat ia terdiam, dadanya sesak oleh rasa malu bercampur kagum. Khalifah tersenyum lebar, lalu berkata lantang, "Wahai Abu Nawas, engkau bukan hanya pandai dalam menjawab, namun juga arif dalam menuntun hati manusia. Inilah hikmah yang sejati." Rakyat kembali bersorak, namun kali ini bukan dengan tawa mengejek, melainkan dengan kekaguman yang tulus. Suara mereka memuji, "Hidup Abu Nawas, panjang umur kebijaksanaan, hidup kebenaran." Hari itu, Baghdad seakan berguncang oleh sorakan rakyat. Nama Abu Nawas menjulang lebih tinggi daripada sebelumnya, bukan hanya sebagai orang cerdik, melainkan juga sebagai orang bijaksana yang tahu kapan harus mengalahkan dan kapan harus mengasihi. Pendeta yang semula penuh keangkuhan kini terdiam. Di matanya tampak bayangan keinsafan, meski ia belum berani mengakuinya di hadapan semua orang. Namun jelaslah, hatinya telah diguncang oleh ucapan sederhana Abu Nawas. Hari itu, cahaya sore mulai merambat masuk ke balairung istana. Bayangan tiang-tiang besar memanjang ke lantai marmer, sementara suara rakyat masih menggema di luar gerbang. Baghdad seakan bernapas dalam satu irama. Sorak, tawa, dan doa yang bercampur menjadi satu. Pendeta yang sejak tadi duduk tertunduk kini bangkit perlahan. Jubah putihnya yang dulu tampak berkilau kini lusuh, lecek, dan basah oleh keringat dingin. Langkahnya gontai. Suaranya bergetar ketika akhirnya ia berkata, "Wahai Khalifah, aku mengakui kekalahanku." Balairung seketika hening. Rakyat menahan napas, menunggu kata-kata selanjutnya. Pendeta menundukkan kepala dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan lirih. "Aku datang ke istana ini dengan kesombongan, yakin bahwa kepandaianku akan mengalahkan siapa saja. Namun hari ini aku disadarkan bahwa ilmu tanpa kebijaksanaan hanyalah kesia-siaan. Aku kalah bukan hanya oleh jawaban Abu Nawas, melainkan oleh kerendahan hatinya yang membuatku merasa kecil." Kata-kata itu membuat Khalifah tertegun. Harun al-Rashid memandang Abu Nawas dengan penuh kebanggaan. Sementara itu, rakyat yang memenuhi balairung berteriak penuh sukacita. "Kalah! Pendeta kalah! Hidup Abu Nawas!" Suara mereka bergemuruh hingga terdengar jauh ke jalan-jalan Baghdad. Abu Nawas sendiri hanya tersenyum tipis. Ia bangkit dari kursinya, lalu berjalan menghampiri pendeta yang masih menunduk. Dengan lembut ia berkata, "Wahai pendeta, engkau tidak kalah olehku. Engkau kalah oleh keangkuhanmu sendiri. Namun ingatlah, setiap manusia punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tiada yang terlambat selama hati masih mau mencari kebenaran." Pendeta menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. Ia hendak membalas kata-kata itu, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Khalifah berdiri. Suaranya menggema lantang memenuhi ruangan. "Dengarlah wahai rakyat Baghdad. Hari ini kita saksikan, kebenaran tidak butuh pedang, tidak butuh benteng, melainkan akal yang jernih dan hati yang rendah." Abu Nawas telah menunjukkan bahwa hikmah sejati lebih kuat daripada 1000 prajurit. Sorak-sorai kembali mengguncang istana. Rakyat bersujud syukur, sebagian menangis terharu, sebagian tertawa bahagia. Sementara itu, pendeta yang semula datang dengan penuh keangkuhan kini berdiri lemah. Ia sadar bahwa dirinya bukan hanya kalah dalam debat, melainkan juga kalah dalam kemuliaan hati. Hari itu, sejarah Baghdad mencatat, sang pendeta kalah telak, sementara Abu Nawas menang bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi karena kebijaksanaannya yang melampaui kata-kata. Langit Baghdad sore itu memerah bagai permadani raksasa yang terbentang di ufuk barat. Rakyat berbondong-bondong keluar dari istana, membawa cerita yang akan mereka kenang seumur hidup. Hari ketika Abu Nawas menundukkan kesombongan seorang pendeta hanya dengan kecerdikan dan kelembutan hati. Di pasar, di ganggang kecil, hingga di tepi sungai Tigris, nama Abu Nawas menggema.
Anak-anak kecil menirukan gaya bicaranya. Para pedagang bercerita sambil tertawa, dan para ulama memuji kebijaksanaannya. Baghdad seakan hidup dengan cahaya baru, cahaya dari kebenaran yang terbungkus dalam jenaka. Sementara itu, di dalam istana, Khalifah Harun al-Rashid duduk berdua dengan Abu Nawas. Sang Khalifah menatap sahabatnya itu dengan mata penuh kehangatan. "Wahai Abu Nawas," ujar beliau, "engkau telah membuat rakyatku bahagia. Engkau telah menjaga martabat ilmu, dan engkau telah menegakkan kebenaran tanpa menghunus pedang. Katakanlah, apa yang sesungguhnya membuatmu begitu tenang dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit itu?" Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab pelan, "Wahai Amirul Mukminin, tiada yang membuatku tenang selain keyakinan bahwa kebenaran selalu lebih kuat daripada kebohongan. Aku hanyalah seorang hamba yang hina, tetapi aku percaya, bila hati bersandar kepada Yang Maha Kuasa, maka lidah pun akan diberi pertolongan." Khalifah mengangguk. Wajahnya berbinar. "Sungguh engkau bukan hanya penghibur rakyatku, Abu Nawas, melainkan juga guru bagi kami semua." Di luar, pendeta yang kalah itu berjalan meninggalkan istana. Langkahnya berat, namun dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang baru, keikhlasan. Kata-kata Abu Nawas terngiang-ngiang di telinganya, bahwa ia tidak kalah oleh orang lain, melainkan oleh kesombongannya sendiri. Sejak hari itu, ia tak lagi datang dengan congkak, melainkan dengan hati yang lebih rendah dan pikiran yang lebih terbuka. Rakyat Baghdad masih bersorak, namun kini bukan sekadar sorak kemenangan, melainkan sorak kebahagiaan karena mereka telah menyaksikan hikmah besar, bahwa kecerdikan tanpa kerendahan hati akan runtuh, sementara kebenaran yang dibalut dengan keikhlasan akan selalu berjaya. Malam pun turun perlahan. Di langit Baghdad, bintang-bintang berkelip seolah tersenyum menyaksikan peristiwa hari itu. Abu Nawas pulang dengan langkah ringan, tidak membawa harta, tidak membawa gelar, tetapi membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan dan cinta dari rakyat serta restu dari pemimpinnya. Sejarah pun mencatat, hari ketika pendeta yang sombong dikalahkan bukan dengan pedang, bukan dengan sihir, melainkan dengan lidah seorang jenaka yang sederhana, Abu Nawas. Dan begitulah, hikmah terbesar bukanlah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan tentang bagaimana kebenaran, kesabaran, dan kerendahan hati akan selalu menemukan jalannya.